Kita akan beribadah dengan menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuk 4 di Minggu 26 April 2020. Marilah kita berdiri. Kita memulaikan ibadah kita dengan menyanyi Pujilah Dia, Pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja Adil Pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita ialah ketulusan mendahului penghargaan. Nas pembimbing dalam ibadah ini dibaca dari Alkitab Perjanjian Baru 2 Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Kita menyanyi naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia, agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Jemaat disilakan duduk. Sebelum kita membaca Alkitab, sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dan merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Allah adalah arsitek agung yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk mulia. Namun, di keadaan dunia dengan pandemi virus COVID-19, manusia masih mengeluh, bersungut dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa masih membelenggu dan menguasai pikiran, tutur kata serta perilaku. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan Allah, dengan sesal yang membalut kalbu dan segenggam keinginan yang masih mengganjal di dada. Sebagai orang tua pun anak-anak, ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah. Amin. Kita menyanyi mampirlah dengar doa. Yesus padamu.
kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Tuntunan kuasa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus di persekutuan dengan Roh Kudus membuat kami terus-menerus belajar dan membaca firman Tuhan di ibadah minggu pagi ini. Firman-Mu Tuhan akan membentuk dan memperlengkapi kami sekalian. Kami bermohon. Amin. Mari kita membaca bagian Alkitab dalam Kitab Perjanjian Lama, dalam Ester pasal 6, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Ester 6 ayat 1 hingga ayat 14, mari kita baca bersama-sama. Mordekai dihormati. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman. Ia berdiri di pelataran, maka tita raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka tita raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh
adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di hadapannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Demikian bacaan firman Tuhan pagi ini. Shalom. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, ada kalimat menjadi orang benar di tempat yang salah itu tidak enak. Seperti halnya latar belakang kebencian seorang Haman kepada Mordekai yang kita baca di Alkitab Perjanjian Lama, lebih khusus di bagian kitab Ester dari pasal-pasal sebelumnya. Penolakan Mordekai bersujud kepada Haman yang sudah dijelaskan bahwa itu dilakukan karena dia adalah orang Yahudi yang tidak bersujud di hadapan manusia. Ternyata tidak cukup membuat Haman memahami sikap Mordekai itu. Dan itu bukan sebagai sikap memberontak terhadap raja. Kebencian yang diawali dengan kegagalan memahami orang lain yang ada di sekitar Haman. Saudara-saudara, ketulusan mendahului penghargaan dilakukan Mordekai, berbuah hasil. Siapa dari kita yang tidak mau hadiah? Apalagi bila hadiah itu memiliki nilai nominal yang sangat tinggi. Tetapi akan keliru bila hadiah yang besar membuat kita menjadi orang yang merendahkan nilai dan standar hidup kita sendiri. Saran dan usul seorang Haman pada akhirnya dinikmati oleh Mordekai. Mordekai dengan berpakaian seperti pakaian kerajaan yang dipakai raja, kuda dan mahkota raja. Sejarah telah mencatat, Mordekai pernah berjasa untuk keselamatan seorang Raja Ahasweros dengan memberitahukan persengkokolan dua orang sida-sida raja, Bigtan dan Teres, yang pada waktu itu berencana untuk membunuh raja. Apa yang dilakukan Mordekai bukan motif untuk mengejar pujian, penghargaan, dan kehormatan. Itu sebabnya ia tidak mengharapkan penghargaan sekalipun melalui seorang Ratu Ester, sepupunya yang dibesarkan seperti anaknya sendiri. Allah Israel menuntun raja membuka halaman di mana sejarah tentang jasa Mordekai dicatat saat seorang raja tidak bisa tidur di waktu itu. Bukan sebuah kebetulan. Kenapa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan umatnya. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, hidup di negara seperti Ibu Pertiwi ini, konflik seperti yang terjadi antara Haman dan Mordekai memang tak bisa terelakkan. Demikian hidup berjemaat karena kegagalan memahami di antara satu sama lain, hadirlah konflik. Orang seperti Haman makin banyak kita jumpai. Bahkan cara-cara Haman sangat wajar dan manusiawi di peliknya persaingan dan tuntutan hidup sekarang. Sangat individualistis, yang penting saya bahagia. Diri sendiri yang diperjuangkan sekalipun itu di atas penderitaan orang lain. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus sedang mencari orang-orang seperti Ester, seperti Mordekai yang hidup di zaman ini. Apalagi di zaman COVID-19.
Tidak mudah tergiur dengan hadiah-hadiah. Bahkan ketika ada kesempatan memperolehnya, yang dipikirkan bagaimana orang diberkati melalui dirinya. Tidak egois untuk mendapatkan segala yang dibutuhkan, apalagi merebutnya dari hidup orang lain. Melainkan bisa berbagi kebahagiaan. Itulah semangat hidup walau pengorbanan dan bahkan tidak mendapat apa-apa. Saudara-saudara, situasi dunia bahkan warga Gemim, pada khususnya di Gemim Elim Kolongan, dengan pandemi virus COVID-19, mari kita sepakat untuk menunjukkan kebaikan yang ada dalam diri. Maka tercipta banyak kehidupan yang dirindukan setiap orang. Tuhan kita berdaulat dan berkuasa. Ia menghargai, Ia memberkati ketulusan kita. Tetap beriman. Ia tidak menghendaki umatnya hidup dalam persaingan dengan memperdayakan orang lain. Kalau sodapa bantuan, bilang Jo sodapa. Kalau belum dapat terus ada tawaran untuk dapat bantuan, bilang Jo belum dapat. Kalaupun tidak dapat, ucaplah syukur dan katakan terima kasih. Karena sesungguhnya kebaikan adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan bisa dilihat oleh orang buta. Apalagi saya dan saudara-saudara masih bisa melihat, masih bisa mendengar, maka milikilah mentalitas yang berkarakter Kristiani, yang cerdas spiritual, intelektual dan emosional ketika menghadapi polemik COVID-19 sebagai keluarga-keluarga warga Gemim. Segala sesuatu yang dilakukan dengan tulus pasti dihargai Tuhan Allah dan sesama. Terpujilah Tuhan. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan, kita menyanyi besarlah untungku. Besar untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari berdoa. Tuhan Yesus, dalam iman kami datang kepadamu. Tuhan Yesus yang hidup, yang bangkit dan naik ke sorga. Kami pasrahkan pelayanan gereja Masehi Injili di Minahasa, di Jemaat Elim Kolongan wilayah Tomon 1. Sungguh meyakini firman-Mu berkuasa atas kami. Yakinkan semua kami yang sedang beribadah hari Minggu di rumah masing-masing. Sungguh Engkau Tuhan yang telah menyediakan firman bagi kami, sehingga kuasa kebangkitan merasuki hidup kami yang memiliki nilai-nilai positif dalam relasi antar manusia.
keluarga kami masing-masing di tugas dan kerja yang Tuhan tempatkan. Di saat-saat kami harus menghadapi pandemi COVID-19, di mana banyak perubahan yang harus kami hadapi dengan iman. Kuasa kebangkitan-Mu yang hidup di dalam kami sungguh mengarahkan. Berkatilah firman-Mu untuk menolong kami menikmati sukacita besar bahwa kami punya Tuhan yang sudah bangkit untuk memproses keluarga-keluarga kami lebih tulus hati dan bersikap tulus untuk penghargaan yang dari Tuhan Yesus. Berkati kami dengan rencana masing-masing. Tolonglah kami yang harus kehilangan pekerjaan, yang sekarang begitu banyak waktu di rumah. Anugerahkan kami kreativitas, agar kami memanfaatkan anugerah-anugerah-Mu dengan aktivitas yang positif dan produktif. Berikan kami kemampuan untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini dengan penuh sukacita iman. Tambah-tambahkan hikmat bagi kami ya Tuhan, agar kami sungguh menjadi anak-anak-Mu yang setia di situasi yang sulit ini. Di tengah upaya untuk tampil dengan baik ya Tuhan, berkatilah usaha-usaha yang ada dan yang mau dilakukan, tapi tetap disiplin dengan aturan-aturan yang berlaku saat ini. Berkatilah jemaat Gemim Elim Kolongan dengan diakonia transformatif yang mau ditindaklanjuti. Biarlah kerajinan kami tidak kendor. Tuhan tolong kami mengelola yang ada pada kami, menjadikan hidup kami tidak berkekurangan. Semua bantuan yang kami terima lewat gereja, pemerintah dan sesama kiranya Tuhan kuduskan diberkati, menjadi berkelimpahan untuk hidup yang diberkati sebagai anugerah-Mu. Tuhan, berkatilah usaha-usaha penyembuhan yang dilakukan dokter, perawat dan para medis lainnya di rumah-rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Beri kekuatan dan sukacita melayani. Anugerahkan tubuh yang kuat agar mereka mampu melaksanakan perawatan, dan masih banyak orang yang disembuhkan melalui tangan-tangan terampil dan hati yang rela melayani. Berkati para pemimpin masyarakat, gereja, bangsa, dan negara. Mulai dari lingkungan di mana kami tinggal, hingga presiden dan wakil presiden, anugerahkan spirit untuk terus melayani masyarakat. Agar dari kehadiran para pemimpin, kami menikmati anugerah kepemimpinan dari-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari warga masyarakat yang hanya tahu menuntut dan mencela kerja pemerintah kami. Tolong Tuhan, agar kami semua bersatu hati menopang dalam doa dan tindakan nyata. Berkati Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim dan anggota BPMS, BPMW, BPMJ, seluruh pelayan khusus, para kostor, para pegawai gereja di gereja Tuhan ini. Tolonglah agar kami terpaut pada Tuhan untuk menolong dalam solidaritas positif, agar tidak seorang pun tidak tersentuh oleh pelayanan gereja-Mu ini. Agar terus melayani di kondisi ini lebih tulus. Untuk yang sakit, kami merindukan ada dengan mereka di rumah-rumah sakit, dipulihkan oleh jamahan-Mu di kekuatan doa bersama. Untuk yang diberkati dengan sukacita dalam hari ulang tahun pribadi dan keluarga, di tanggal 20 hingga tanggal 26 April 2020. Remaja Gracia Lasut, anak Helena Mogot, pemuda Aprilia Mongkareng, Ibu Yanti Makaraung, Bapak Joni Turangan, Ibu Tini Kaunang, pemuda Ronald Limpele, pemuda Binsar Daci,
Ibu Tineke Pio, remaja Yonatan Supit, Ibu Katerina Mait, Bapak Refri Goliot, Bapak Stefanus Pitoy, Ibu Vita Tampinongkol, Ibu Yoli Kere, anak Milanistri Wenur, Bapak Hence Ransun, Bapak David Pangkerego, Ibu Marisa Pio, Pemuda Vanda Rapar, Bapak Karel Rasut, Ibu Rochelle Lila, Ibu Jane Paat, Ibu Maria Tuela. Tuhan izinkan saudara-saudara kami umur panjang, untuk sehat, menjagai hidup sebagai persembahan yang kudus. Bahkan semua kami yang bekerja di dalam rumah, belajar di dalam rumah pun yang harus tetap bekerja di luar rumah dengan kondisi terbatas, yang jauh pun dekat dengan keluarga kami, tetap berpaut padamu Tuhan. Sekalipun dalam kondisi demikian Tuhan tetap berkati dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Karena kami tidak berkekurangan sesuatu apapun, malahan kami mau memberi persembahan untuk pelayanan gereja yang terus berlanjut. Terpuji Engkau Tuhan, kami mau beraktivitas sepanjang hari ini. Dengarkan dan sambutlah doa kami. Bersama kami mau berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Kita menjanji rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat rasuli yang berikut. 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudara bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampaikanlah salam kepada setiap jemaat Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, disilakan duduk. Shalom. Syukur pada Tuhan Yesus Kristus yang telah memperkenankan kita sekalian, Jemaat Gemim Elim Kolongan, boleh beribadah bersama-sama dari rumah masing-masing. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elim Kolongan, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Tresya Olha Bolalosu MTH
yang sudah menjadi kadim dalam ibadah Minggu 26 April 2020, serta pada seluruh perangkat pelayanan, keyboardis, prokantor, serta panitia Hari-Hari Raya Gerejawi tahun 2020 yang telah memfasilitasi pelaksanaan ibadah ini. Terima kasih kami sampaikan juga kepada seluruh pelayan khusus serta jemaat Gemim Elim Kolongan yang terus menopang dalam doa dan berbagai upaya dalam bersama-sama mendukung program pemerintah dan gereja dalam penanganan meminimalisir penyebaran COVID-19. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.